Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pertemuan di sesi kelima ini dengan sama-sama membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Baik, Bapak dan Ibu, sesi malam hari ini kita terkait dengan kebijakan, terkait dengan kedudukan pendidikan agama di dalam kebijakan kurikulum Merdeka. Siogianya materi ini adalah materi yang disampaikan di awal ketika tatap muka, ketika acara BIMTEK di Mandailing Natal. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita mengambil sesi pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan dua sesi. Yang pertama, saya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang hasil PPKB online, ya, sebagai refleksi kita guru pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, saya langsung masuk kepada bagaimana kedudukan pendidikan agama Islam di dalam kurikulum Merdeka. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menampilkan di layar, ya. Ini kalau saya sudah share ini di layar, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melihat, ya, laporan hasil pemetaan kompetensi online program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam beberapa bulan yang lalu. Dan Bapak dan Ibu adalah bahagian daripada uji kompetensi beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini kami akan menyampaikan, ya, secara makro bagaimana hasil uji kompetensi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ini kegiatan diikuti oleh guru itu sebanyak 212.000, ya, 98. Ini adalah jumlah guru yang mengikuti PK online, dan salah satunya adalah Bapak dan Ibu yang kemarin ikut PK online. Sementara total guru kita itu terdata di siaga itu 242.000, ya, 673. Ini adalah data yang ada di siaga. Dan yang mengikuti PK online sebanyak 212.098 atau 87,41%. Ya, ini Bapak Ibu adalah gambaran daripada peserta PK online. Dan yang paling terbanyak adalah guru pendidikan agama Islam pada SD, yaitu 150.731. Baik Bapak dan Ibu, ini saya hanya menunjukkan poin-poin penting saja. Nah, adapun persentase partisipasi PK online PPKB itu kalau berdasarkan jenjang, di sini Bapak Ibu yang paling yang paling tinggi itu adalah di SLB, ya, yaitu sebanyak 90,15%. Ya, karena memang jumlahnya juga sedikit, ya, sehingga mereka hampir semua ikut. Tetapi dari sisi
kuantitas tentu mereka masih sedikit, tapi partisipasinya ya Bapak Ibu, itu hampir 90,15%. Sementara kalau kita lihat di sini misalnya SMA itu partisipasinya sebanyak 87,08%. Dan kemudian SMP 86,57%. Ya, ini persentase yang mengikuti PK online. Jadi secara umum masih ada 12,59% yang belum mengikuti PK online. Nah, itu ya. Jadi masih ada 12,59% yang belum mengikuti PK online. Sementara total yang mengikuti PK online itu adalah 87,41%. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah nilai rata-rata PK online. Jadi kalau kita lihat nilai rata-rata itu nilai yang paling tertinggi itu ada di Pro 1, yaitu nilai rata-ratanya adalah 49,06. Ya, ini kalau dilihat di sini, ini adalah nilai profesional 1, yaitu tentang penguasaan materi. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil gambaran dari sini, sebenarnya ya kalau KKM-nya itu diambil misalnya paling rendah 65, itu kita tidak memenuhi standar KKM itu Bapak Ibu. Nah, kalau rata-rata ini kan pada umumnya, jadi secara tersurat kualitas guru pendidikan agama Islam itu belum sebagaimana mestinya. Nah, itu saya kira dari nilai rata-rata ini bisa kita lihat. Ya, jadi nilai rata-ratanya 49, ini yang paling tinggi ya. Nah, dari sini kita juga bisa mengamati bahwa yang paling rendah adalah 34,39. Ini adalah pedagogik 3 ya, atau asesmen pembelajaran ya, penilaian. Ini yang pada IKM ini kita laksanakan di sesi pertama, diisi oleh Bu Dahlinar. Jadi kita Bapak Ibu lemah di sini. Karena ini paling rendah kan. Jadi rata-rata nilai yang paling perlu diapakan adalah di penilaian atau pedagogik 3. Jadi 34,39. Nah, baik, selanjutnya kita akan lihat ini ya, ini berdasarkan perjenjang, saya kira saya lewatkan saja. Kemudian ini Bapak dan Ibu adalah kalau kita lihat di sini skor yang paling tinggi itu Bapak Ibu itu adalah 81,100. Jadi yang nilai 81 itu ada di profesional 1 doang, yang jumlahnya ini sebanyak berapa ini? 4,048. Jadi hanya 4% saja yang mendapat nilai 81 ke atas, hanya 4%. Itu pun ya pada profesional 1. Sementara pada profesional 2, 3, pedagogik 1, 2, dan 3 tidak ada nilai 81. Nah, artinya kalau kita melihat ini berarti di pedagogik 1 tidak ada nilai 81, pedagogik 2 tidak ada nilai 81, yang ada itu di profesional 1. Nah, kalau yang dia nilainya 81 sampai 100, ini berpotensi menjadi pelatih. Itu yang kemarin menjadi pelatih nasional dan menjadi pelatih provinsi. Ya, artinya berpotensi ada pertimbangan ya untuk diangkat menjadi pelatih di situ. Nah, kalau kita lihat dari sini itu ada nilai yang 0 sampai 20 ya. Nah, itu berarti di sini dia pedagogik 2. Nah, kemudian profesional 1. Nah, ini nilainya nilai pedagogiknya ya 0 atau nilai pedagogiknya 20. Nah, ini perlu diintervensi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat ini yang menjadi sasaran PPKB di sini ya nilai 41 sampai 60 ya, itu menjadi sasaran untuk diikutkan kepada pelaksanaan PPKB. Ya, meskipun di dalam implementasinya kemarin
ya di dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya, karena keterkaitan dengan waktu, keterkaitan dengan SDM dan lain sebagainya, terutama juga keterkaitan dengan pembiayaan. Jadi Bapak dan Ibu, rekomendasi dari kami ya agar aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Direktorat Pendidikan Agama Islam. Dan AKPAI Sumatera Utara selalu untuk memfasilitasi dan mendampingi Bapak Ibu yang ingin mengikuti program-program di Direktorat Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama. Lalu Bapak dan Ibu, ini kalau kita lihat total partisipasi PK online itu PNS itu ya itu sebanyak 80.000 dan non PNS sebanyak 131.000. Ya, jadi lebih banyak memang jumlah guru yang non PNS. Ini postur perbandingannya. Saya kira itu Bapak Ibu, ini hanya sekedar untuk memberikan gambaran bahwa apa namanya hasil PK online itu kita lemah di asesmen, ya, lemah sekali di asesmen. Dan hasil ini juga sama dengan hasil PK online di tahun 2019. Jadi saya kira ini perlu menjadi refleksi kita agar kita lebih concern terhadap bagaimana penguasaan kita terhadap asesmen. Dan saya kira kelemahan kita di asesmen ini jangan-jangan menunjukkan juga kita proses penilaian kita juga di dalam implementasinya di sekolah juga dipertanyakan juga. Nah, itu saya kira itu yang perlu kita refleksi pada hasil dari PK online yang kebetulan kita memperolehnya dari salah seorang tim yang ada di di Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, saya langsung masuk kepada materi yang kedua ya. Materi yang kedua ini adalah tentang Bapak Ibu, yaitu kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana kedudukan PAI ya di dalam kurikulum Merdeka. Baik, saya akan coba share. Ini sudah saya buka. Oke. Kemudian share screen. Oke, ini dia. Ya, ini Bapak Ibu saya sudah tampilkan ya di layar. Nah, di layar ini sudah saya tampilkan bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kurikulum Merdeka. Jadi saya kira ini bagi Bapak dan Ibu yang berada pada sekolah, ya guru agama, saya kira ini materi ini sebenarnya secara makro slide seperti ini sudah sering ditampilkan ya. Jadi ini yang menjadi dasar bagi kebijakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita melihat di sini, itu yang perlu diperhatikan adalah di capaian pembelajarannya. Jadi di capaian pembelajaran ini ya terjadi rasionalisasi capaian pembelajaran atau rasionalisasi materi. Ya, kalau dulu kita sebut dengan KD di dalam KTSP, di dalam kurikulum 2013 kita menyebutnya adalah KD, kompetensi dasar. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini di sekolah penggerak digunakan capaian pembelajaran. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah yang pertama kalau di dalam K13 itu kompetensinya itu dipisah ya. Jadi misalnya pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan itu dipisah. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini disatukan, jadi holistik dia. Nah, itu akibatnya nanti juga di dalam bentuk penilaiannya juga ada sedikit karakter yang berbeda. Nah, ini saya kira yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, saya kira di capaian pembelajaran ini.
Kemudian rasionalisasi capaian pembelajaran. Jadi ada beberapa bab, yaitu di mana bab itu disatukan dengan bab yang lain, ya, sehingga dari sisi jumlah babnya itu berkurang, ya, dari 11 menjadi 10. Nah, ini saya kira apa namanya, pengurangan ini karena ingin apa namanya, untuk dialihkan ke dalam P5. Jadi jam jam pendidikan agama Islam itu kan selama ini kalau kasus saya di SMA itu kan ada 3 JP. Tapi dengan adanya kurikulum ini itu tetap memang 3 JP, tapi yang 2 itu menjadi apa namanya, intra, dan yang satunya lagi menjadi project, menjadi P5. Nah, itu di capaian pembelajaran. Kemudian di prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu, prinsip pembelajaran asesmen ini dia menggunakan pendekatan diferensiasi, ya. Jadi pendekatannya, ya, untuk penyusunan modulnya menggunakan pendekatan diferensiasi. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bu Murni, ya. Mohon maaf, Bu Eli, ya, Bu Eli Pasaribu ini sudah menyampaikan bagaimana pendekatan berdiferensiasi di dalam modul, ya, yang dulu kita sebut RPP, sekarang kita sebut dengan modul. Nah, bagaimana asesmen berdiferensiasi itu, bagaimana prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi itu terkait dengan prosesnya, terkait dengan produknya, itu harus mengakomodir potensi dan kemampuan anak. Itu yang kemarin terkait ini sudah disampaikan oleh Ibu Eli Pasaribu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Nah, ini kurikulum ini adalah kurikulum yang disederhanakan. Ini yang di awal saya katakan tadi, adanya rasionalisasi, dan ini dampak daripada COVID, ya, kemarin. Jadi karena ada COVID-19, ya, jadi sehingga terjadi rasionalisasi materi di dalam kurikulum kurikulum pendidikan kita, termasuk di pendidikan agama Islam. Saya kira ini saya lewati Bapak Ibu, ya. Nah, terkait dengan kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Ya, jadi memang kurikulum Merdeka ini adalah merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya, itu kurikulum 2013. Baik Bapak dan Ibu. Nah, salah satu yang menjadi hal yang saya kira perlu kita perdalami adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kegiatan ini adalah kegiatan yang memang dirancang dengan berbagai model. Jadi ada modelnya macam-macam gitu. Nah, ini tentu kemarin sudah menyampaikan, yaitu Ibu Bu Nisa, ya, kalau tidak salah. Nah, di sana Bapak dan Ibu terkait dengan implementasi P5 ini itu fleksibel, artinya mau kita pakai satu blok, ya, satu blok itu artinya dalam 1 bulan kita P5, atau pelaksanaan P5 itu menggunakan non blok, artinya di setiap minggu ada P5 begitu. Nah, ini saya kira sangat teknis, ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan P5 ini, saya kira sudah memahami di mana fleksibilitasnya. Nah, kemudian tema-temanya juga itu beragam, ada beberapa tema yang harus dipilih oleh sekolah. Nah, terkait dengan P5 ini sebenarnya lebih kepada ruang lingkup yang kebijakan ini dilakukan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu guru PAI tidak usah terlalu katakanlah menganggap ini suatu kewajiban personal guru PAI, tidak, ini kewajiban sekolah. Jadi nanti ini yang menjadi tugas tupoksi dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum,
kemudian nanti urusan kurikulum yang akan melaksanakannya, memilih siapa koordinator P5, siapa fasilitatornya, itu menjadi ruang lingkup kerja daripada wakil kepala sekolah urusan kurikulum, karena terkait dengan struktur kurikulum di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini saya kira hal-hal yang seperti ini, ini temanya Bapak Ibu ya. Jadi ada terkait dengan kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, ya, merekayasa teknologi, kemudian suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raganya. Jadi ini tema-tema yang harus diambil. Ya, kalau tidak salah Bapak Ibu itu dalam 1 tahun kita harus ada 3 tema. Nah, bagaimana untuk menentukan tema-tema ini? Maka ini diadakan rapat ya oleh sekolah. Jadi kira-kira kita perlu yang mana ini dari sini? Misalnya kita ambil misalnya kita di daerah kita ini ada misalnya katakanlah banyak pohon bambu gitu. Bagaimana kalau anak-anak kita itu kita ajari cara menganyam bambu? Nah, itu bisa nanti masuk di kearifan lokal Bapak dan Ibu. Nah, di sini bisa kita akomodir di sini. Jadi itu saya kira penetapan tentang tema-tema itu didasarkan kepada kira-kira apa yang kira-kira dibutuhkan oleh sekolah. Nah, itu yang dimaksud tadi fleksibilitas, dan kemudian bisa juga memperhatikan lingkungan di sekitarnya ya. Nah, misalnya bisa juga kita ambil contoh misalnya kewirausahaan. Nah, di sini bisa kita ambil apa kira-kira usaha yang cocok di daerah kita misalnya ya, yang bisa masuk di dalam P5. Jadi itu yang dimaksud dengan fleksibilitas, dan ini ditetapkan oleh sekolah dengan melibatkan para guru, kemudian juga nanti ketika ini mau dijalankan juga Bapak dan Ibu harus mengundang orang tua ya, harus mengundang orang tua tentang program P5 ini. Ini secara teknis kemarin sudah disampaikan oleh Bu Nisa ya, kalau tidak salah Bu Nisa yang menyampaikan ini. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan pelajar Pancasila ya. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini berada di P5, jadi dia tidak ada di tidak include di PAI. Ya, dia tidak include dengan PAI, dia terpisah dia ya. Nah, tetapi walaupun dia terpisah, tetapi JP kita tetap dihitung 3 JP ya, karena yang masuk di dalam P5 itu adalah juga guru PAI yang menyampaikannya, dan guru PAI itu biasanya berperan sebagai fasilitator. Nah, kalau dia berperan sebagai koordinator itu nanti dia dapat jumlah JP. Kalau di sekolah saya Bapak Ibu itu 2 JP. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh kepala sekolah menjadi koordinator P5, terima aja, karena itu bisa menambah untuk kekurangan sertifikasi ya. Ya, artinya itu dihitung dua JP untuk koordinator P5. Baik Bapak dan Ibu, saya kira ini struktur ya. Nah, ini struktur kurikulum. Saya ambil yang SMA karena saya mengajar di SMA. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu alokasinya per minggu itu ya itu 72 ya, sekali JP-nya intranya ada 2. Kemudian alokasi proyek per tahun itu 36. Ya, jadi ada 36 Bapak Ibu jam ya terkait dengan proyek dalam 1 tahun. Kemudian total JP per tahun di sini ada 108 ya. Di sini ada 108, jadi tetap ya. Jadi tetap dihitung Bapak Ibu ya, sebagai JP ya. Jadi di Dapodik ya, itu Bapak Ibu JP-nya tidak berkurang. Jadi tetap pelajaran agama itu di Dapodik itu tetap 3 JP. Tidak 2 JP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya bahwa P5 ini tidak mengurangi jam pelajaran pendidikan agama di Dapodik.
Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan capaian pembelajaran ini saya kira masing-masing kita sesuai dengan jenjangnya, dan untuk capaian pembelajaran ini itu Bapak Ibu ada yang terbaru. Ini baru beberapa minggu yang lalu. Nah, ini memang menjadi menjadi pekerjaan kita ya, mengupdate lah Bapak dan Ibu. Saya juga agak agak sedikit kadang merasa ya letih juga sih ya, yang kemarin aja belum tuntas capaiannya, ini tiba-tiba berubah lagi ada capaian. Tapi saya belum analisis ya, kemungkinan perubahannya tidak banyak. Jadi saya belum analisis dan validasi untuk SMA apa aja yang berubah gitu. Tapi secara umum capaiannya berubah Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan capaian pembelajaran terbaru. Lalu Bapak Ibu, ini kalau di SMA ini kita ada pasenya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kalau kelas 10 itu fase E, kemudian kelas 11 12 itu fase F. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan di dalam capaian pembelajaran. Jadi di dalam capaian pembelajaran itu ada fase E dan ada fase F. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja ya. Artinya apa? Apa yang ada di fase F ini kelanjutan dari di fase E. Nah, ini menunjukkan sebenarnya fase-fase ini hanya filosofisnya bahwa seluruh pembelajaran itu terkait Bapak Ibu. Misalnya, oleh karena itu maka kenapa beberapa materi pelajaran di SMA tidak ada lagi Bapak Ibu. Contoh, kami di SMA itu tidak ada lagi materi manasik haji. Ya, maaf, tidak ada materi haji karena di fase dia udah dipelajari. Nah, di SMP ya, itu jadi di SMA tidak ada lagi haji. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau ada beberapa materi ya di SMA itu tidak ada karena sudah dipelajari di fase sebelumnya. Itulah dampak daripada mekanisme fase ini dan rasionalisasi capaian pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena kita menggunakan ini aplikasinya adalah Zoom yang tidak berbayar, maka keterbatasan di dalam penyampaian sesi ini. Dan saya sangat senang kalau ada Bapak Ibu yang bertanya ya terkait kendala-kendala ya di dalam memahami tentang kurikulum Merdeka ini, baik terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Kalau nanti bisa kita jawab, kita akan jawab. Ya, kalau tidak nanti kita akan teruskan ke narasumber yang sudah ada, yang misalnya Bu Eli tentang materi berdiferensiasi, kemudian Bu Dahlina tentang asesmen, kemudian Bu Nisa tentang P5, dan saya tentang kebijakan PAI. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi, saya silakan Bapak Ibu untuk sharing boleh. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ya terkait dengan kebijakan PAI, apakah terkait dengan kurikulum maupun terkait dengan program-program lainnya yang dianggap ada hubungan dengan PAI, dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Jangan lupa nanti absen ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Terima kasih, Bu. Kedengaran, Pak. Gimana Bapak Ibu? Selamat pagi. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau saya bilang selamat pagi, berarti Bapak Ibu jawabannya pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang Bapak Ibu pagi, jawabannya adalah pagi. Tapi kalau Bapak Ibu selamat pagi, maka jawabannya pagi, pagi, pagi. Jadi kalau ada kata selamat berarti paginya 3 kali. Bapak dan Ibu pagi. Pagi. Pagi, Pak. Ya. Bapak dan Ibu selamat pagi. Pagi. Pagi, 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 pagi.
Ya, Bapak. Walaupun malam kita nyampaikan pagi supaya tetap fresh walaupun sebenarnya keadaannya masih sangat letih sekali. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang terkait laboratorium PAI, kita sudah jumpa dengan Dr. Mardianto. Kita akan melaksanakan pengelolaan laboratorium PAI setelah ada jumlah pesertanya online sebanyak 40 orang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada 40 orang, kita langsung ngajukan tanggal ke UIN, ke Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Mardianto. Di mana Bapak dan Ibu pengelolaan laboratorium PAI itu bisa menjadi solusi untuk kekurangan jam, yaitu sebanyak 12 JP. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium PAI di sekolah, maka itu dihitung di sertifikasi sebanyak 12 JP. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi solusi bagi Bapak Ibu yang kekurangan jam, ya. Dan diperkirakan nanti dalam beberapa tahun ke depan, karena banyak yang lulus PPG, maka kita akan kesulitan mencari jam. Maka solusinya adalah sebagai kepala laboratorium PAI. Jadi bagi Bapak Ibu silakan jika ada yang terkendala dengan JP untuk dari sekarang bersiap-siap Bapak Ibu untuk mewujudkan laboratorium PAI di sekolahnya. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada kita mungkin akan tutup beberapa menit lagi karena saya yakin Bapak Ibu juga kondisinya mungkin lelah ya. Oh ya, terakhir Bapak Ibu terkait perkembangan P3K, mohon disampaikan kepada teman-teman bahwa pemerintah daerah sekarang sedang menunggu juklak Bapak Ibu, petunjuk pelaksanaan P3K. Jadi kita tunggu ya terkait dengan juklak itu bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan. Tetapi saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu ya bahwa agar tidak mudah tidak percaya bahwa ada pihak-pihak yang bisa meluluskan Bapak dan Ibu karena memang ada beberapa laporan yang bisa yang bisa meluluskan. Nah, tapi itu saya kira sangat berbahaya Bapak Ibu karena sekarang ini karena zaman sudah serba terbuka ya sehingga nanti apabila ada kecurangan-kecurangan ini akan sangat mudah dibongkar. Ini saya baru mendapatkan video dari salah satu kabupaten kota itu ternyata modusnya adalah guru itu walaupun dia 2 bulan ya mendapat surat dari dinas dia diangkat sebagai guru honor kemudian ditempatkan di daerah-daerah tertinggal yang agak terpencil sehingga tidak tercover oleh pengawas. Lalu kemudian dia ikut P3K dan kemudian dia lulus. Padahal dia baru menjadi guru hanya beberapa bulan. Sementara yang sudah 16 bulan itu tidak lulus. Sementara yang baru beberapa bulan sudah lulus. Ditambah lagi dengan permainan SKTT Bapak dan Ibu. Ya, daerah yang mengajukan SKTT sehingga sehingga dia yang tadinya lebih pintar bisa dikalahkan ya karena dia kalah di SKTT karena kalau SKTT itu penilaiannya itu sangat subjektif ya oleh pejabat jadi dia bukan berdasarkan langsung penilaian pengetahuan di CAT itu saya kira yang hari-hari ini berkembang jadi saya berharap Bapak dan Ibu supaya tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena ini sudah menjadi perhatian beberapa anggota DPR di kabupaten kota dan saya kira ini nanti akan menjadi pembahasan di Komisi 10 Bapak Ibu ya menjelang nanti penetapan kota P3K oleh pemerintah ya di Komisi 10. Baik Bapak dan Ibu, ini ada chatting apakah laboratorium PA itu sinkron dengan Dapodik? Begini Bapak Ibu.
Kalau laboratorium yang dimaksud adalah laboratorium PAI, itu di Dapodik sampai hari ini tidak ada, Bapak Ibu. Dan kemungkinan menurut saya kalau berharap di Dapodik ada fitur laboratorium PAI itu masih jauh lah, ya. Tetapi Bapak dan Ibu, yang mencairkan sertifikasi itu kan adalah dari aplikasi Siaga. Jadi saya bisa memastikan bahwa fitur laboratorium PAI di Siaga masih tetap ada, Bapak Ibu. Nah, saya belum berani mengatakan final ada, tapi nanti kita lihat di bulan 2. Ini kan bulan 1 ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di bulan 2 kan ada pemberkasan sertifikasi, atau Bapak Ibu kalau rajin silakan buka. Saya belum memvalidasi apakah fitur laboratorium PAI di Siaga masih ada. Kalau yang lama masih ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya kira karena yang mencairkan sertifikasi adalah Kementerian Agama, maka saya berpendapat bahwa laboratorium PA itu masih tetap dihitung 12 JP. Kenapa? Karena juknisnya juga di juknis sertifikasi di Direktorat belum dicabut, kemudian fiturnya juga saya kira nggak masuk akal. Kalau fitur laboratorium PA di Siaga dihilangkan nggak masuk akal. Kenapa? Karena laboratorium PA ini adalah kepentingan Kementerian Agama untuk menumbuhkan dan mengembangkan religious culture di sekolah. Nah, jadi nggak mungkin itu Bapak Ibu di Siaga itu dihapus, tidak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mengatakan sinkron di Dapodik, pendapat saya yang sinkron itu nanti adalah kelas dan jumlah siswa Bapak Ibu. Ya, jadi kemungkinan